Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan walaupun terlambat ya. Sekarang kita masuk pada pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah. Kata an-nawaqidu secara bahasa itu bentuk jamak, tunggalnya naqid. Jika dikatakan fulan telah membelah sesuatu, maksudnya adalah dia telah merusak sesuatu tersebut setelah diikat dengan kuat. Atau fulan telah menentang apa yang telah dia tetapkan, maksudnya membatalkannya. Dia sudah tetapkan, dia yang batalkan. Nah itu maksudnya membatalkan. Membatalkan lawan dari menetapkan ya. Ini secara bahasa saja ya. Di antaranya adalah membatalkan perjanjian atau sumpah, maksudnya melanggarnya ya, melanggarnya. Merusak tali atau pintalan tali maksudnya merusak kekuatannya ya. Memecahkan bangunan maksudnya menghancurkan bangunannya. Nah ini asal kata nawaqid, asal kata naqid dari kitab Asasu al-Balaghah ya, oleh Imam Az-Zamkhsyari, kemudian dalam Qamus Al-Muhit, kemudian Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur. Jadi intinya nawaqid itu apa? Pembatal ya artinya. Nawaqid itu pembatal, perusak, penghancur itu nawaqid. Oh, nawaqidul Islam sudah tergambar tuh secara bahasa Arab itu. Pembatal keislaman, pembatal syahadat. Kemudian maksud dari pembatal syahadat la ilaha illallah ya, menurut Syekh Saleh bin Fauzan, nawaqid dari jamak naqid sama ya, isim fa'il ya, maksudnya membelah sesuatu, menghancurkannya dan merusakkannya. Nah, kata nawaqid itu ada dalam Al-Quran, disebutkan oleh beliau dalam surah An-Nahl ayat 91. Wala tanqudu al-aiman tauqidiha, dan janganlah kamu melanggar. Berarti nawaqid di sini disebut melanggar sumpah setelah diikrarkan. Jadi kalau sumpah sudah diikrarkan jangan dilanggar. Berarti kalau dilanggar ya membatalkan sumpah itu namanya. Ya. Kemudian surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankathan, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Berarti setelah dipintal, diurai, dilepas maksudnya. Berarti itulah kata ya nawaqid asalnya. Itu dalam kamus bahasa Arab dan dalam Al-Qur'an. Kemudian Syekh bin Hasan al-Iwaji, ini mantan direktur Universitas Islam Madinah ya. Beliau punya tulisan syarah pembatal keislaman. Maksud dari pembatal la ilaha illallah, kata beliau, adalah perusak syahadat. Maksudnya perkara-perkara yang apabila seorang melakukan pembatal syahadat tersebut, maka tauhidnya menjadi rusak dan batal. Nah, tauhidnya menjadi rusak dan batal. Dalam kitabnya Syarah Nawaqidut Tauhid oleh Syekh Hasan bin Ali al-Iwaji, halaman 9. Beliau ini mantan direktur di Universitas Islam Madinah di kuliah Usuluddin Akidah. Nah, kemudian Profesor Dr. Syekh Abdul Qadir bin Muhammad atau Sufi, apabila didapatkan, kata beliau, pada seseorang pembatal di antara pembatal syahadat la ilaha illallah, maka sungguhnya dia dianggap sebagai seorang
dia tidak dianggap sebagai seorang muslim dan tidak ditetapkan hukum-hukum Islam, berarti hukum-hukum Islam tidak berlaku pada orang tersebut. Ya, bahkan diberikan keputusan hukum-hukum sebagai orang musyrik dan orang kafir. Nah, siapa Profesor Dr. Syekh Abdul Qadir bin Muhammad At-Tasufi? Ini beliau profesor akidah di Universitas Islam Madinah ya, jurusan Usuluddin. Nah, kitabnya Al-Mufidul Muhimmatut Tauhid. Berarti ini kata beliau ya, kalau seorang itu ada pembatal syahadatnya, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Dan dia dianggap sebagai orang kafir. Ini secara umum ya. Dari penjelasan di atas tentang pembatal syahadat la ilaha illallah, ada beberapa masalah yang harus dipahami. Nah, ini konsekuensinya ini ya. Ada beberapa masalah yang harus dipahami setelah kita tahu kondisi tadi. Yang pertama, pembatal syahadat ini paling banyak dalam bab tauhid uluhiyah. Ya, nah 10 pembatal ya, itu paling banyak dalam tauhid uluhiyah. Dan diantaranya terdapat pembatal dalam tauhid rububiyah. Dan diantaranya juga terdapat pembatal dalam bab kerisalahan Nabi, misalkan mengejek Nabi, tidak mengakui Nabi, menghina Nabi, mencela Nabi, mengaku lepas dari syariat Nabi, ya itu maksudnya. Kemudian maka pembatal ini semuanya hakikatnya kembali kepada pembatal syahadat, ya. Hakikatnya kembali kepada pembatal syahadat atau satu di antaranya. Berarti bisa batal karena syahadat pertama, bisa seorang itu batal karena syahadat yang kedua, kan gitu. Pokoknya salah satunya. Ini permasalahan yang pertama harus kita pahami. Permasalahan yang kedua, bahwasannya pengkafiran adalah hukum syar'i yang berasal dari hukum Allah dan Rasulnya. Berarti karena ini berkaitan dengan pembatal syahadat, berarti berkaitan dengan pengkafiran. Gitu tuh maksudnya itu. Dan takfir itu hukum syar'i. Jadi itu bukan main-main ya, hukum syar'i yang bisa kita dapat itu dari penetapan dari Allah sendiri, satu. Kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka hukum menafikan keimanan kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Berarti seorang itu imannya sudah tidak ada, maka dalam penetapan itu hanya jika Allah kafirkan kita kafirkan, jika Rasulullah kafirkan kita kafirkan, tidak ada selain itu. Ya, karena ini mutlak. Beda dengan bab fikih, ya. Boleh kamu beristihad kalau orang yang mampu beristihad, oh ini bab ahkam yang lain boleh, tapi kalau bab ini tidak boleh. Kalau Allah kafirkan, kafirkan. Kalau Rasulullah kafirkan, kafirkan. Ya, karena ini bagian konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ya, rukun la ilaha illallah. Maka hukum menafikan keimanan seseorang kembalinya, ingat, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kembali kepada kita. Ya. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam pembahasan pembatal syahadat ini. Karena pelabelan kafir ya sesungguhnya hanyalah ditetapkan dengan dalil, ya. Pelabelan kafir itu ditetapkan dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ijtihad atau pendapat atau akal, namun ditetapkan dengan dalil atau ijma. Ya, ijma itu termasuk dalil. Ijma yang dimaksud di sini adalah ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ijma orang-orang yang dikenal dengan penyimpangannya seperti khawarij, seperti murjiah, seperti mu'tazilah, seperti kuburiyun. Ya, maka kalau mereka berijma dalam pembatal keimanan, tidak diterima ijma'nya. Jadi ya, sumber dalam pelabelan kafir itu kembali kepada Allah dan Rasulnya atau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
Yang ketiga, ijma' para ulama. Ulama mana maksudnya? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-kufru hukmun syar'iyyun mutalaqqan an sahibi syariah. Ya. Pelabelan kafir adalah hukum syar'i kata Ibnu Taimiyah, ya, yang ditetapkan oleh sang pembuat syariat. Siapa pembuat syariat? Allah. Dan akal terkadang berfungsi memberitahukan benar dan salahnya dari sebuah ucapan. Jadi akal itu fungsinya untuk memberitahukan benar atau salahnya sebuah ucapan. Ya. Jadi akal kita ini kan bisa memberitahu, oh ucapan ini salah, ucapan ini benar. Ya. Namun kata beliau, ya, wal aqlu qad yu'allimu bihi shawabul qawli wa khata'ihi wa laysa kullu man kana khata'an fil aqli yakunu kufran fi syar'i. Namun tidak semua kesalahan dalam perkataan atau kesalahan dalam akal, maaf ya, tidak semua kesalahan yang timbul dari akal berkonsekuensi menjadi kafir dalam syariat. Tidak semua kesalahan yang dari lisan, dari akal itu berkonsekuensi seorang itu menjadi kafir. Ya. Fat takfir, adapun kafir, pelabelan kafir itu haknya Allah, ingat, haknya Rasul. Fala yasihhu li ahadin ay yasifa syai'an bi annahu kufrun illa bidalilin wadhihin wa burhanin sati'in. Tidak sah seorang pun untuk mensifatkan siapapun bahwa dia itu kafir kecuali ya dengan dalil yang sahih, penjelasan yang terang. Jadi di sini Ibnu Taimiyah mengatakan, ingat ya, bahwa dalam melabel kafir seseorang itu kembalinya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis mutlak, tidak ada istihad, tidak ada peran akal, dan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi bukan berarti ya pengkafiran itu dinafikan secara mutlak, enggak ya, selama dalilnya jelas ya, kemudian terang dalam Al-Quran kalau melakukan ini kafir. Misalkan perbuatan ini kafir, maka kita ikuti apa yang kata Allah, apa yang kata Rasul. Misalkan syirik kafir, ya kita harus katakan, karena Allah sendiri yang mengatakan demikian. Menghina Rasul kafir, kita harus katakan. Orang yang mengaku keluar dari syariat Islam kufur, ya kufur. Karena Al-Quran mengatakan demikian, karena hadis mengatakan demikian, kita ikuti. Gak boleh kita diam sedikit pun, gak boleh. Ya. Karena itu ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran dan Rasulnya. Yang kedua, Syekhul Islam mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi raddi alal Bakri. Wah, Bakri disebut di sini. Bakri itu zaman Ibnu Taimiyah orang sesat yang luar biasa. Ya. Benar membolehkan istighosah kepada wali. Dibantah sama Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab khusus Rad alal Bakri. Bantahan kepada si Bakri. Halaman 259. Apa kata Ibnu Taimiyah? Falihada kana ahlul ilmi was sunnati la yukaffiruna man khalafahum. Oleh karena itu ahli ilmu yaitu ulama, kemudian ahlu sunnah, mereka tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Meskipun si penyelisih itu mengkafirkan dia. Misalkan Ahlus Sunnah itu tidak pernah mengkafirkan orang yang menyelisih mereka, walaupun orang yang si penyelisih itu mengkafirkan dia. Ngerti gak? Bukan berarti kita balas juga, dia mengkafirkan kita balas juga dia kafir, enggak. Dilihat apa itu masalahnya. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa? Li'annal kufra hukmun syar'iyyun falaysa lil insani ayyu aqiba misluhu bimislihi.
Karena menghukum pelabelan kafir itu hak syar'i. Ya. Tidak boleh bagi orang itu membalas dengan yang semisal. Tak boleh. Kaman kadzaba 'alaika wazzana bi ahlika laisa laka an takdziba 'alaihi wa tazni bi ahlika. Contoh, kalau ada orang mendustai kamu, kalau ada orang telah menzinai keluargamu, maka tidak boleh kamu membalasnya seperti mereka. Kamu juga dustakan dia, kamu juga zinai keluarganya dia. Jangan. Gitu, enggak boleh. Ya. Karena dusta, zina itu haram terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa kadzalika takfir. Demikian juga dalam mengkafirkan. Itu haknya Allah. Ya, dan haknya siapa lagi? Rasulullah. Ya, fala yukaffaru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Ya, maka seseorang tidak boleh dikafirkan kecuali orang tersebut telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi bukan berarti ya begini ya, kafir itu hak Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sebut namanya dalam Al-Quran, nah itu aja yang boleh, yang lain enggak. Allah itu ya tidak menyebutkan satu-satu namanya untuk dikafirkan. Misalkan Abu Jahal kafir jelas dalam Al-Quran. Ya. Apakah selain itu enggak? Enggak. Selama dalam perbuatan dalam Al-Quran itu perbuatan ini begini hukumnya, perbuatan ini begini hukumnya, itu namanya hukum Allah. Harus kita ikuti. Misalkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik akbar kecuali dosa selainnya. Ya. Innallah harrama alaihil jannah. Sesungguhnya Allah haramkan surga bagi orang yang melakukan syirik. Itu artinya kalau surga itu sudah haram, ya. Tempatnya di mana kalau gitu? Neraka. Kekal enggak? Kekal. Muslim atau bukan orang itu? Enggak. Kalau orang sudah kekal dalam neraka, dia bukan muslim. Kalau surga itu sudah haram, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Berarti syirik akbar di dalam ayat-ayat itu adalah bentuk kekufuran dan orangnya mati dalam keadaan kafir. Nah, itu Allah sendiri yang mengkafirkan dalam Al-Qur'an. Berarti kita juga harus mengikuti Allah. Misalkan orang yang menghina Rasul, ya sama. Ya. Laqad kafartum ba'da imanikum. Ya. Sungguh kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, cerita tentang ya seseorang, beberapa orang yang dia ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu-waktu senggang istirahat mereka mengejek Rasulullah. Dia bilang, siapa yang paling besar perutnya? Siapa yang kalau perang itu pengecut? Siapa yang kalau memilih ghanimah paling tamak? Dia maksudkan Rasulullah dan sahabatnya. Didengar sahabat, anta munafik, kamu munafik. Ya, padahal Syekh Shalih Fauzan mengatakan dia bukan orang munafik, hanya bermain-main. Ya, ikut perang bersama Rasulullah. Disampaikan Rasulullah turun ayat, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kamu bermain-main? Ya, qad kafartum, sungguh kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelahnya kau beriman. La ta'tajiru, jangan, tidak ada uzur bagimu. Itu yang mengkafirkan siapa? Allah kan? Nah, berarti diambil hukumnya ijma para ulama, orang yang menghina Rasul, orang yang mengejek Rasul, hukum asalnya dia murtad. Tapi siapa yang mengatakan? Allah. Paham enggak? Nah, itu yang dimaksud hukum kafir, itu haknya Allah, haknya Rasul. Paham enggak ini masalah anak? Paham ya? Nah, jadi kenapa nih kita bela-bela ya dalam bab-bab yang seperti ini ya? Karena memang itu haknya Allah, haknya Rasul. Kita hanya ikuti, enggak boleh, bukan ijtihad kita. Paham? Nah, tuh. Lanjut.
Kemudian waqala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-kufru haqqullah thumma rasuluhu fasyar'i yusbatu la biqaulin fulan man kana rabbul alamin wa 'abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufran. Label pengkafiran itu haknya Allah, kata Ibnu Qayyim, dan kemudian Rasulullah. Dan pelabelan kafir tidak ditetapkan kecuali dengan syariat, bukan dengan ucapan orang per orang, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, intinya haknya Allah dan Rasul. Kemudian Qadhi bin Iyad menyebutkan dalam sebuah pasal tentang kekufuran dalam perkataan, dan dalam pendahuluan pasal tersebut beliau mengatakan, i'lam anna tahqiqa hadzal fasli wa kashfal lubsi fi mawriduhu asy-syara' wa la majala lil aqli fi. Sama ya, intinya ketahuilah, merealisasikan dalam bab pengkafiran, ya, atau mengungkap kesamaran dalam hal tersebut, itu sumbernya adalah syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. La majala lil aqli fih, tidak ada tempat istihad, tidak ada tempat akal di situ, ya, tidak ada tempat akal di situ. Ya, intinya kembali kepada Allah dan Rasul, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga sekarang, ya, ini harus kita pahami, ya, dalam pembahasan pembatal syahadat. Tidak mungkin Anda bisa, nah, ya, ini saya tekankan, ya, tidak mungkin Anda bisa memahami pembatal syahadat atau pembatal keimanan atau pembatal keislaman, sama itu, ya, tanpa kepahaman Anda tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mungkin, tidak mungkin Anda bisa memahami pembatal syahadat, pembatal keimanan tanpa kepahaman Anda tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pembatal keislaman atau keimanan akan terurai, akan tersingkap, ya, dengan hal tersebut, ya, dengan pemahaman tentang iman. Nah, lalu beliau kiaskan gini, menganalisa permasalahan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali tergambar permasalahan itu. Nah, maka siapa yang tidak memahami permasalahan iman secara sempurna menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya pembicaraan dia tentang pembatal keislaman atau pembicaraan dia tentang pembatal syahadat, pembicaraan dia tentang pembatal keimanan akan menjadi batil, karena akan terjadi banyak kesalahan, ya. Oleh karena itu terjadi kesalahan banyak orang dalam bab riddah, kemurtatan dan takfir, dikarenakan tidak memiliki penguasaan landasan-landasan dan ketetapan-ketetapan terhadap pengertian iman. Demikian juga tidak memiliki penguasaan sempurna terhadap istilah-istilah yang para ulama telah sebutkan dalam bab iman. Contoh, apa itu makna al-istihlal, apa itu makna al-iba, apa itu makna al-istikbar, al-imtina, al-iltizam, al-i'rad. Nah, gimana kita mau kaitkan dengan pembatal? Ini kan yang namanya iman lawannya apa? Iman kufur. Kalau udah bahas iman tuh pasti bahas kufur. Nah, baru itu, kalau itu sudah mantap pahamnya, bulat, langsung masuk pembatal syahadat, itu langsung nyambung semua. Nah, pas itu langsung nyambung. Bahkan di situ kuncinya baru bisa paham tuh pembatal syahadat. Kalau enggak pernah untuk paham, pasti syubhat terus masuk. Oh, tapi kan begini, ya karena bab ini enggak paham. Bab iman. Ada tuh di kitab Al-Furuq atau sejenis-jenisnya, banyak kitab tentang masalah iman itu banyak. Jelaskan ya Al-Furuq itu. Ya, jangan sampai nanti enggak konek-konek dalam pembahasan pembatal syahadat. Terus permasalahan yang keempat, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya 10 pembatal keimanan. Beliau menyebut 10 pembatal maksudnya bukan pembatasan,
Karena di sana terdapat pembatal-pembatal lainnya yang telah ijma, namun tidak disebutkan oleh beliau. Jadi gini, ya, yang sering para ulama gunakan itu 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, beliau itu mengatakan 10 pembatal keislaman itu 10 ijma. Ijma itu berarti tidak usah antum bantah. Ya memang begitulah. Bantah antum yang sesat. Karena yang bilang ijma itu mujaddid kok, udah ada ulama besar, udah sepakat mereka. Jadi ketika antum mengatakan ada ijma, itu di depan antum sedang berhadapan dengan seorang mujaddid yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah meneliti jelas keulamaannya, dalam ilmunya, berkah ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia. Tiba-tiba antum bilang bukan ijma. Berani ya silakan buktikan kalau bisa mengatakan itu bukan ijma. Seperti orang-orang yang baru sekarang ini lahir kan berani mengatakan itu bukan ijma. Waduh. Aduh, enggak tahulah saya. Gitu ya. Intinya kata Syekh di sini ijma itu 10 pembatal keislaman itu yang sering terjadi di zaman beliau, bukan pembatasan. Karena pembatal keislaman itu banyak, pembatal syahadat itu banyak, yang ijma lain itu banyak. Contoh ya, orang yang menghalalkan sesuatu yang haram setelah dia ketahui, misalkan zina. Jelas nggak ada yang nggak tahu zina itu haram, tiba-tiba dia menghalalkan zina. Nah ini termasuk pembatal keislaman yang ijma. Misalkan wajibnya sholat, tiba-tiba dia mengatakan sholat tak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Ini ijma, kan tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah dijelaskan oleh beliau di sini bahwa itu bukan pembatasan, tetapi 10 pembatal itu sering terjadi di zaman beliau. Ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun pembatal yang ijma selain 10 ini banyak. Tadi disebutkan. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Yang jelas contoh, zina itu haram, ada yang mengatakan halal. Itu ijma, itu orang itu keluar dari Islam. Kentut tidak batal, dia bilang, kentut tetap sah sholat. Nah, sama juga, itu udah ijma. Nasi. Tiba-tiba dia mengatakan nasi itu haram, dia bilang. Ya, berarti dia mengharamkan apa yang halal, bahaya itu. Itu istihlal namanya. Ya. Itu udah kekufuran. Sepele kan? Karena itu haknya Allah dirampas, menghalalkan pengharaman. Mau jadi Tuhan, kan gitu. Terus permasalahan yang keempat udah oke. Kemudian permasalahan yang kelima, penetapan para fuqaha rahimahullah dalam bab yang mereka sebut babu hukmil murtad wa huwa alladhi yakfur ba'da islamihi. Bab hukum murtad setelah keislamannya. Ini disebutkan oleh para fuqaha. Fuqaha itu bukan dipahami secara mutlak ahli fikih, enggak. Fuqaha itu ya para ulama ahli ilmu dalam semua bidang. Cuman dikenal zaman sekarang fuqaha itu ahli fikih, enggak. Fuqaha itu bisa juga ahli tauhid, bisa juga ahli hadis. Ya, demikian juga ahli hadis itu bukan berarti mutlak dia ahlinya hadis, enggak. Cuman ada di generasi sekarang memang ya orang yang ahli usuluddin itu maksudnya ahli tauhid. Nanti dijelaskan bab-bab yang lain. Nah, para fuqaha, para ahli ilmu, para ulama itu mereka semuanya ya, menulis dalam kitab-kitab bab fikih tentang hukum murtad. Orang yang keluar dari Islam itu apa? Ada. Jadi itu dari dulu sudah ada. Contoh disebutkan ada 4 mazhab di sini ya. 1, mazhab Hanafi. Dalam kitabnya Bada'u As-Sana'i lil Kasani jilid 7 halaman 134, Al-Kasani rahimahullah ta'ala mengatakan amma ar-riddatu fahuwa ijra'u kalimatil kufri ala lisani ba'da wujudil iman ith riddatu ibaratun anir ruju' anil iman. Adapun salah satu pokok riddah kemurtatan yaitu melakukan ucapan kufur pada lisan setelah keberadaan iman itu ada. Ya, jadi riddah kemurtatan sebuah ungkapan kebalikan atau lawan dari iman. Ya, lawan dari
iman. Ini bab mazhab Hanafi nih. Mazhab pertama. Imam Hanafi. Nah, yang kedua mazhab Maliki ya. Dalam Syarhul Kabir Ma'a Hasya Ad-Dustuqi jilid 3 301 beliau mengatakan ar-riddatu kufrul muslimi al-mutaqarriri islamihi bin nutqi bisyahadatain mukhtaran wa yakunu bi ahadi umuri thalathah. Ya. Oh panjang ini. Wah, langsung aja terjemahannya ya. Riddah, kemurtatan adalah kafirnya seorang muslim yang sebelumnya telah tetap keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan dia bebas memilih dan tidak dipaksa. Dan hal ini terjadi sebabkan 1 dari 3 pembatal. Yang pertama, dengan jelas dia mengatakan kalimat kufur seperti aku kafir kepada Allah, atau ucapan yang mengakibatkan pengingkaran perkara al-ma'lum minad din bidarurah, permasalahan agama Islam diketahui secara pasti, seperti mengingkari kewajiban sholat, mengingkari haramnya zina, atau dalam bentuk perbuatan yang mengakibatkan kekufuran seperti melempar Al-Quran di tempat yang tidak pantas, tempat kotor, bak sampah dan seterusnya. Ini mazhab Maliki. Ya, pembatal syahadat mereka bahas. Jadi siapa bilang ya pembahasannya begini ini tidak dibahas? Semua mazhab kok bahas gitu. Hanya orang yang tidak membaca saja sebenarnya. Jadi seolah-olah tuh yang kayak gini asing. Kita pembatal syahadat, asing gitu kayaknya ya. Ya kan? Kenapa asing? Ya karena memang sukanya belajar tuh yang enak-enak, hati surga, rumah tangga sakinah, ya. Keluarga mawaddah. Itu terus. Itu tidak ada satupun pemahaman firqah sesat yang menyelisih. Semuanya menerima. Percaya nggak antum? Kalau antum bahas masalah akhlak, masalah tentang fikih mawaddah, cinta, rahmah, keluarga, mau paham sesat apapun semua akan terima. Nggak ada perselisihan di situ. Tapi kalau antum udah belajar akidah tuh nampak tuh siapa hidung belangnya. Nah, tuh nampak tuh, oh, itu Murji'ah, itu Khawarij, itu Mu'tazilah, itu Qadariyah, itu sesat semua. Itu Sufi. Nah, di sini pembahasannya kayak gini-gini. Ya. Kalau pembahas Masya Allah dia sedekah luar biasa, keluarganya sopan santun, tidak ada aliran yang saya sebutkan itu menolak. Semuanya adem. Sekarang mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti Mughnil Muhtad oleh Imam Asy-Syarbini, beliau mengatakan ar-riddatu hiya qat'ul islami biniyatin aw qawlin aw fi'lin sawa'un qalahu istihza'an aw inadan aw i'tiqadan. Riddah atau kemurtatan adalah pemutus keislaman seseorang, apakah dilakukan dengan niat atau karena ucapan atau karena perbuatan, sama saja hukumnya itu. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, main-main, mengejek, menentang, atau karena keyakinan, ya sama, itu keluar dari Islam. Itu mazhab Maliki, Syafi'i. Sekarang mazhab Hambali dalam kitab Kashful Qana oleh Al-Bahuti, ya. Beliau mengatakan alladzi yakfuru ba'da islamihi nutqan wa i'tiqadan au syakkan ya au fi'lan. Seorang itu menjadi kafir setelah keislamannya baik karena ucapan, keyakinan, keraguan atau perbuatan. Jadi jangan kita anggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu baru-baru buatnya gitu ya. Ini sebelum beliau ini sudah ada seluruh mazhab. Ya, pembahasan pembatal syahadat itu dari semua mazhab ada. Ya, kenapa kita tidak belajar kayak begini? Karena kita suka yang enak-enak belajarnya, yang nggak berat-berat, ya, yang gampang-gampang gitu. Nah, makanya belajar itu yang paling penting, ya, yang paling penting. Kemudian Profesor Syekh Shalih Fauzan mengatakan urgensi mengetahui pembatal-pembatal syahadat untuk menjaga 5 hal dalam agama, ya, untuk menjaga 5 hal dalam agama. 1, kita belajar syahadat tuh yang pertama untuk jaga agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh. Ini kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim.
Bukhari dan Muslim. Ya, jadi maksudnya gini ya. Jadi agama Islam itu terjaga dengan kita mempelajari akidah itu, dengan pelajari pembatal syahadat tadi. Supaya agama ini terjaga. Kalau enggak, ya gimana mau jaga agama? Kan gitu. Ya, sementara di sini man baddala dinahu faqtuluh kata Rasulullah. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Maksudnya siapa yang murtad itu dibunuh. Tetapi ingat, dalam hal eksekusi bunuh ya, misalkan seorang murtad nih pindah agama, ya, pokoknya dia melakukan dia dari Islam, lalu mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan kufur atau keyakinan kufur, murtadlah dia, gitu ya, murtad. Nah, ketika dia murtad, ya, kita ini sebatas ya i'tiqad, hanya keyakinan, oh dia murtad, paham nggak? Nah, jadi dia sholat tidak kita sholatkan, tidak boleh kita sholat di belakang dia, tidak boleh kita doa. Itu sebatas keyakinannya saja. Tapi kalau harus menghukumi dia itu sampai dihukum mati, dipancung atau kita katakan dia itu kekal dalam api neraka, itu kita serahkan sama ulama. Ya, kalau dalam hukum Islam itu di pengadilan syariah. Nanti di pengadilan syariah dia itu nanti diberikan hujah itu, nah, sama dalam pengadilan syariah oleh ulama yang ada di situ. Nah, diberi waktu 3 hari. 3 hari itu sebagai bentuk uzur dia untuk bertobat. Suruh dia merenung 3 hari. Nah, kalau dia bertobat ya alhamdulillah udah. Tapi kalau dia masih bertahan dengan kemurtadannya, sudah ditegakkan hujah di pengadilan syariah masih begitu, barulah dia dieksekusi mati. Siapa yang mengeksekusi? Ya pemerintah. Tidak boleh individu, tidak boleh kelompok-kelompok, tetapi itu hak mutlak bagi pemerintah. Paham nih ya? Itu maksudnya ya. Jangan sembarangan nih. Ya, jangan sembarangan yang kayak begini. Nah, itu batasan-batasan kita sebagai masyarakat, sebagai individu. Nah, dan bagaimana hak pemerintah terhadap orang itu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya tahu Islam ini terjaga. Masa orang yang sudah keluar dari Islam tetap kita Islamkan? Kan ada hukum-hukum Islam yang berlaku. Mana bisa? Ya kan? Gak bisa. Nanti dia nikah gimana? Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta, tidak bisa diwarisi. Jadi kalau ada orang murtad, dia tidak berhak mendapat warisan harta bapak dan ibunya. Gak boleh. Gak boleh. Nah, itu kan berlaku. Kalau kita tidak belajar ini macam mana tahunya? Tiba-tiba anak dilamar oleh penyembah kubur kan? Kalau kita paham ini, kita, siapa mau nikahkan anak kita begitu, jaga agama kita, kerabatnya dan seterusnya. Saya kira itu cukup. Yang lainnya baca sendiri ya. Ada 5 di situ, bisa baca sendiri.